Halo, ketemu lagi dengan Kak Jen. Kali ini Kak Jen mau ngajakin nonton film The Boy. Seorang perempuan bernama Greta Evans datang ke negara Inggris karena dia diterima sebagai suster untuk keluarga orang kaya. Pas sampai, dia langsung mencopotkan sepatunya dan melihat-lihat ke dalam rumah karena pemilik rumah sedang tidak ada. Tiba-tiba terkejut oleh kedatangan seorang lelaki bernama Malcolm. Malcolm sendiri bekerja sebagai pengantar belanja. Dia sering datang ke rumah itu. Malcolm lalu mengajak Greta untuk melihat-lihat rumah. Tapi nggak lama kemudian ada seorang ibu bernama Ibu Hilshire. Ibu ini nanya, "Greta, di mana sepatu kamu?" Lalu Greta menunjukkan di mana sepatunya, tapi sepatunya nggak ada. Ibu Hilshire yang kelihatannya biasa-biasa ini berkata, "Mungkin ini kelakuan anak saya." Ibu Hilshire mengajak Greta bertemu dengan suaminya Bapak Hilshire. Lalu Ibu Hilshire pun langsung mengajak Greta bertemu anak laki-lakinya yang akan Greta jaga. Greta terkejut yang dia lihat patung terbuat dari porselen bernama Brems. Greta tertawa karena dia pikir ini bercanda, tapi ekspresi muka Bapak dan Ibu Hilshire sangat serius. Ibu Hilshire kasih tahu Greta banyak suster yang daftar kerjaan ini, tapi Brems tolak karena mereka tidak muda dan cantik. Ibu Hilshire lalu mengajari Greta cara menjaga Brems dengan detil. Seperti baca buku untuk Brems harus dengan nada yang besar dan jernih. Mainkan musik yang keras untuk dia. Sisa makanan harus dimasukkan dalam kulkas. Pasang ranjau tikus setiap hari, dan cium Brems sebelum tidur. Ibu Hilshire bilang kalau Brems itu pemalu, dia bergerak kalau nggak ada yang lihat. Bapak dan Ibu Hilshire tanya pendapat Brems tentang Greta. Greta merasa aneh apa yang dia lihat. Lalu Bapak Hilshire menutup pintu. Nggak lama kemudian mereka keluar dan memberitahu Greta bahwa Brems suka sama Greta dan menerimanya sebagai susternya. Greta telepon kakaknya tentang pengalaman di rumah ini. Suatu hari, Greta mendengar Ibu Hilshire sedang marah kepada Brems karena berantakin kamar tidurnya. Bapak Hilshire datang memberitahu bahwa mereka akan berlibur dan memberi Greta tugas lebih banyak untuk beberapa hari ke depan. Setelah mereka pergi, Greta mulai tidak peduli dengan peraturan, dan Brems selalu ditinggal. Greta kebangun di malam hari karena mendengar suara aneh, dan dia langsung mencari asal suara itu. Pas dia sedang di depan lukisan, tiba-tiba ada tangan yang keluar mencekik Greta. Phew, ternyata mimpi. Lalu Greta cek kamarnya Brems dan melihat ada air mata di matanya Brems. Pas diperiksa, ada bocor di atap. Malam itu Greta mendapat telepon tapi tidak ada suaranya. Di pagi hari, Malcolm datang mengantarkan belanjaan dan Greta menanyakan tentang Brems. Malcolm bilang kalau Brems dulu anak asli keluarga Hilshire. Suatu hari rumah mereka kebakar dan dia terjebak tidak selamat. Boneka itu hanya pengganti agar keluarga Hilshire bisa mengatasi kehilangan Brems. Lalu Malcolm mengajak Greta untuk kencan malam ini. Greta mau dong, mumpung gak ada siapa-siapa. Sambil siap-siap, Greta menelpon kakaknya. Si Brems kayaknya liatin dia terus dia tutup pintunya. Greta pergi mandi, dia kaget rambutnya kepotong dan pakaiannya hilang. Greta coba mencari dan dia ikuti suara aneh di gudang tua yang ada di atap. Dia naik dengan tangga, tiba-tiba pintunya tertutup sendiri dan terkunci. Malcolm pun datang menjemput. Greta minta tolong tapi gak kedengeran. Akhirnya Malcolm pergi. Greta coba cari jalan lain. Tiba-tiba ada bayangan besar di depan muka dia dan Greta pingsan. Keesok harinya, Greta bangun dan anehnya dia bisa keluar dari gudang itu. Dia jelasin ke Malcolm apa yang terjadi. Ternyata tangganya bisa dibuka dan ditutup sendiri. Greta tanya Malcolm lagi tentang Brems. Dia bilang ada 2 cerita tentang Brems. Ada yang orang kota sangat kasihan karena teringat Brems anak yang baik. Tapi yang lain bilang dia anak jahat dan punya hati iblis. Di malam harinya, Greta telepon kakaknya lagi. Kakaknya bilang mantan pacarnya yang kasar bernama Cole sedang mencari dia. Greta sangat benci sama si Cole. Greta pernah keguguran setelah dipukul sama si Cole. Greta siap-siap tidur. Pas dia selesai sikat gigi, dia dengar suara aneh di kamar Brems. Lalu dia datangin. Kamar Brems berantakan, kertas-kertas di mana-mana. Dia lurusin kepala Brems yang miring ke kanan. Tiba-tiba kepalanya bergerak sendiri. Tapi itu cuma mimpi buruk lagi. Keesok harinya, Greta ke kamar Brems dan posisi Brems sudah berubah. Brems duduk di ranjang dan ada jadwal kerja Greta. Sepertinya dia ingin Greta menaati kerjaannya.
Greta kaget sekali, buru-buru dia ke kamarnya dan mencoba telepon kakaknya. Tiba-tiba telepon berbunyi. Pas diangkat ada suara anak kecil yang bilang ikuti aturannya. Lalu ada bayangan di luar pintu dan terdengar suara anak kecil. Greta membuka pintu, dia lihat ada roti yang disediakan oleh Brems. Greta masih bingung, apakah Brems mau menyakiti dia? Brems ternyata hanya meminta perhatian dari Greta. Greta menelpon Malcolm dan memberitahunya, tapi Malcolm terdengar tidak percaya. Sementara Bapak dan Ibu Hilshire menulis surat untuk Brems, isinya, kami tidak sanggup melihat apa yang menjadi Brems. Sekarang Greta milikmu. Setelah menulis surat, mereka bunuh diri di laut. Greta sekarang mengerti bahwa Brems adalah arwah anak laki yang minta dijaga. Lalu dia mulai baik terhadap Brems dan melakukan kerjaannya. Keesok harinya, Malcolm datang membawa surat dari Bapak dan Ibu Hilshire. Dia juga mau ngajak Greta untuk pergi sore nanti. Tapi Greta bertanggung jawab untuk Brems, makanya dia menolak. Malcolm pergi dengan kecewa. Greta kaget kalau Brems bisa pindah sendiri. Keesokan harinya, Greta ngundang Malcolm untuk tunjukin bahwa Brems hidup. Pertama gagal karena boneka Brems bergerak jika tidak ada yang lihat. Jadi ditinggal, akhirnya bergerak. Malcolm percaya sekarang. Malam itu, Malcolm akhirnya bisa berduaan dengan Greta. Lagi asik, tiba-tiba diganggu oleh Brems. Mungkin cemburu dia. Lalu Greta dan Malcolm bahas masalah ini di dapur. Malcolm merasa kalau Greta terlalu dekat dengan Brems. Lalu dia bercerita tentang kematiannya Brems. Yang dia dengar waktu Malcolm masih kecil, Brems sering bermain dengan anak perempuan yang seumurannya bernama Emily. Pas ulang tahun ke-8 Brems, Emily bermain di rumah besar ini dan tidak pernah ditemukan lagi. Beberapa waktu kemudian, mayat Emily ditemukan di hutan dengan kepala yang hancur. Polisi pun datang ke rumah ini untuk menanyakan Brems, tapi rumah ini sudah terbakar dan Brems meninggal. Karena ini, Malcolm merasa arwah Brems dalam boneka ini kemungkinan jahat. Pagi harinya, Cole, mantan pacar Greta, datang dan memaksa Greta pulang. Malcolm tetap berada di situ demi keselamatan Greta. Malam harinya, Greta meminta boneka Brems bantuan. Cole terbangun dan melihat pesan tertulis dengan darah meminta dia untuk pergi. Cole marah, mengira ini ulahnya si Malcolm atau Greta. Greta tahu ini ulahnya Brems, dan dia coba menjelaskannya, tapi Cole nggak percaya. Akhirnya, Malcolm pun datang, menjelaskan bahwa banyak misteri di boneka ini. Cole makin marah dan dia banting boneka Brems sampai pecah. Lampu rumah mulai berkedip. Rumah pun terasa bergoyang dan terdengar suara di balik tembok. Cole mencari tahu asal suara itu. Tiba-tiba kaca cermin pecah dan Cole terpental. Dari tembok itu keluarlah seseorang. Dia adalah Brems yang sudah dewasa, memakai topeng seperti boneka Brems. Brems memukuli Cole dan membunuh dia. Malcolm dan Greta lari ketakutan sampai masuk ke kamarnya Brems. Greta menemukan boneka dengan pakaian dia yang hilang, termasuk rambut dan perhiasan Greta. Bisa terlihat dari kamar ini kalau Brems selalu nontonin Greta selama ini. Mereka juga menemukan surat dari Bapak dan Ibu Hilshire yang isinya kalau mereka tidak akan kembali lagi dan meninggalkan Greta sebagai pasangan hidup untuk Brems. Brems berhasil menemukan mereka. Brems memukul Malcolm hingga pingsan dan mengancam akan membunuhnya jika Greta pergi. Greta berhasil kabur, tapi dia balik lagi untuk menyelamatkan Malcolm. Greta menyembunyikan obeng. Dia mencoba merayu Brems untuk tidur. Brems meminta ciuman sebelum tidur. Selagi mau dicium, Greta langsung menusuk Brems. Tapi Brems kuat dan mencekik Greta. Greta pun menusuk obengnya lebih dalam dan akhirnya Brems tidak bergerak. Greta selamatkan Malcolm dan mereka berhasil kabur. Di penutupan film ini, Brems terlihat sedang memasang pecahan bonekanya. Dan kita hanya bisa berasumsi kalau dia masih hidup. Kalau kita nonton film ini, kita tahu kalau Brems itu gak meninggal. Dari kecil dia emang udah ada gangguan jiwa. Dia membunuh Emily di ulang tahunnya yang ke-8. Untuk menyelamatkannya, orang tua Brems sengaja membakar rumahnya dan membohongi kematian Brems. Lalu menyembunyikan dia selama ini di belakang tembok. Makanya kenapa Bapak dan Ibu Hilshire bunuh diri, karena mereka gak kuat dengan apa yang mereka lakukan. Kita juga bisa lihat beberapa petunjuk di film ini.
Seperti pas awal mulai film, waktu Ibu Hilshirt beritahu tentang peraturan rumah. Dia jelasin kalau Brahms itu suka musik yang kenceng, supaya bisa terdengar dari balik tembok. Udah itu, kalau bacain buku, mesti dengan suara yang keras dan jernih, supaya bisa juga didengar dari balik tembok. Ibu Hilshirt juga menjaga sangat ketat supaya binatang liar tidak masuk ke dalam rumah. Contohnya, perangkap tikus dipasang di mana-mana supaya tidak masuk ke dalam tembok rumah. Bapak Hilshirt juga memberitahu untuk menyimpan sisa makanan, dan jelas ini buat si Brahms. Ibu Hilshirt juga bilang ke Greta kalau Brahms pemalu dan bergerak kalau tidak ada yang lihat. Jadi sudah jelas kalau boneka ini emang gak bisa gerak sendiri, tapi digerakin sama si Brahms yang asli. Yah, itulah cerita. Yuk subscribe channel kita supaya bisa nonton video kita yang gak kalah seru berikutnya. Terima kasih.